يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى الروح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي رجالهم في الجنة ويقعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صاحب شرها إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما هذا شروع في أدرار صفات المعاني. Maka ini pembahasan masuk dalam pembahasan lawan-lawan dari sifat ma'ani. Kemarin sudah kita bahas adalah sifat salbiyah dan sifat nafsiyah. Nanti lawan-lawannya dari sifat-sifat itu. Sekarang masuk dalam lawan sifat ma'ani. Wa taqabul bainal ajzi wal qudrah, dan taqabul atau hadap-hadapan antara ajz dan kudrat itu min taqabuli diddain inda ahlu sunnah wal jamaah wa min taqabul adam wal malaka indal mu'tazilah. Kalau kemarin kita bicara nakid atau perkara lain, Adam ini nakidnya wujud, Qidam nakidnya hudus, Baqo nakidnya fana. Maka hari ini kita bicara tentang sifat ma'ani, maka masuk kepada pembahasan ziddain. Yang kedua-duanya ini adalah
berlawanan, saling berlawanan. Kuasa dan lemah. Ini dua-duanya sifat wujudi. Sifat yang ada pada zat. Dua-duanya sifat ma'ani. Makanya kedua-duanya tidak pernah bertemu dalam satu zat. Nggak bisa satu zat itu dia ya kuasa, dia juga lemah. Nggak bisa. Karena kedua-duanya berlawanan. Tapi kalau dua-duanya hilang bisa. Kuasa enggak, lemah juga enggak, boleh. Kayak kursi, meja, ini ya kuasa ya enggak, lemah juga enggak. Jadi takobul antara keduanya adalah takobul ziddain, saling berlawanan inda ahlu sunnah. Wa min takobul adam wal malaka indal mu'tazilah. Kalau bagi Mu'tazilah namanya apa? Manafatnya namanya manafat Adam wal Malakah. Kalau kita kan Diden. Kalau Mu'tazilah mengatakan ini manafatnya namanya manafat Adam wal Malakah. Artinya Adam kudrat milkul ajzun. Kalau kita begitu, tidak adanya sifat kudrat maka memiliki sifat ajz. Tidak adanya diam maka memiliki gerak. Ini kalau kita. Tapi Adam wal malakah kata Mu'tazilah beda lagi. Kata Mu'tazilah Adam kudrat wujud qadiron. Tidak adanya sifat kudrat bagi Allah itu bukan memunculkan sifat ajaz, tapi memunculkan adanya sifat qadiron. Lain lagi ini bahasanya Mu'tazilah. Li'annal ajza inda ahli sunnah amrun wujudi yudadul kudrah. Karena yang namanya ajaz menurut ahlu sunnah adalah sifat wujudi atau sifat ma'ani. Maka dia punya lawan dari kudrat yang kedua-duanya juga sifat wujudi atau sifat ma'ani. Wa indal mu'tazilah adamul kudrah amma min sya'ni ayyakuna qadiran. Kalau mu'tazilah tidak ada sifat kudrat bagi Allah, enggak ada. Yang ada qadiran. Berarti mereka ini mu'attil, menolak sifat Allah itu enggak ada sifatnya, yang ada zat doang gitu. Jadi yang kudrat siapa? Zatnya itu qadiran, tapi tanpa kudrat. Qadiran bila kudrat, ini yang kita tolak. Ini yang kita nggak cocok, yang kita nggak sepakat. Bagaimana akal memahami ada zat tidak duduk tapi disebut zat yang bisa. Tidak berdiri tapi disebut zat yang bagaimana bisa gitu loh. Tapi kata Mu'tazilah, ya itu memang sifat Allah begitu. Nanti zat Allah itu begitu, nggak ada sifatnya. Kudrat apa qadiran bila kudrat. Karena asal muasalnya Mu'tazilah itu menolak menolak sifat ma'ani, menolak sifat yang berdiri pada zat. Nggak ada ma'ani, itu nggak ada. Kalau Allah ada ma'ani, berarti pada Allah ada perkara lain. Kita menisbatkan sifat ma'ani, tapi memaknai itu bukan perkara lain. Ini Mu'tazilah nggak nyambung ke situ. Memaknai kalau ada kudrat, berarti ada perkara lain pada zatnya. Jadinya apa? Ta'addudil qudama, gitu loh. Susunan kodim. Zatnya kodim, sifatnya kodim. Berarti nanti ada beberapa kodim kalau begitu. Ini pikirannya Mu'tazilah. Nah kalau dihilangkan sifatnya gimana? Ya justru kodimnya satu. Ya, aneh lagi.
Lah kalau pendapat kita kalau kudratnya dihilangkan tapi adanya qadiron, maka justru jadi tersusun-susun banyak zat. Qadiron zat sendiri. Nanti aliman zat sendiri. Muridan zat, kok jadi zat semua, susun-susun zat itu malah. Bukan malah ketemu makna zatnya satu tapi dia ya qadiron, dia ya muridan, dia ya aliman. Akal mana yang sependapat gitu loh. Jadi akal yang normal akan menolak kalau ada zat qadiron tanpa kudrat. Jadi adam wal malakah kata Mu'tazilah tidak adanya sifat kudrat tapi memiliki sifat qadiron. Kalau bagi kita tidak ada sifat kudrat maka memiliki sifat ajaz. Nah, gitu karena nggak bisa. Kalau sudah dijumpakan dengan qadiron dengan kudrat maka lawannya ya sifat ma'ani lagi namanya ajaz. Ini pendapat Mu'tazilah yang tidak sepakat dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus amma min sya'ni ayakuna qadiran wa wujuhul awal fi syahid akni al hadis bi anna fi zumani ma'nan la yujadu fil mamnu'i minal qiyam ma istiraki huma fi adami tamakkuni minhu. Dan bentuk yang pertama itu sebagaimana fi syahid, sebagaimana apa yang telah kita saksikan akni al hadis pada wujudnya hawadis. Bi anna fi zumani seperti keadaannya orang yang terikat. Orang terikat ma'nan la yujadu fi mamnu'i minal qiyam, maka itu semakna orang yang tidak bisa baginya itu berdiri. Ma istiraki huma fi adami tamakuni minhu, sama keadaannya antara keduanya dari tidak adanya kemungkinan. Orang lemah, ajaz sama terikat. Bedanya apa? Ajaz, lemah, lumpuh dah. Orang lumpuh sama orang terikat. Bedanya apa? Jadi dia lemahnya karena terikat. Tapi lemah juga. Bisa apa? Maksudnya orang terikat bisa apa? Bisa ngerjain apa? Nggak bisa ngerjain apa-apa. Gitu. Orang lumpuh? Berarti sama. Kalau orang lemah itu ada mul qudrah, orang terikat ada mul iradah. Orang lemah Ada mul qudrah. ada mul qudrah. Kalau orang terikat ada mul iradah. ada mul iradah. Tapi sama-sama nggak punya perbuatan. Kalau orang terikat, kalau dia diikat dalam keadaan duduk, dia bisa apa? Bisanya apa? Bisanya duduk. Kalau orang lumpuh, nggak duduk, nggak berdiri, nggak bisa semua. Kalau terikat masih bisa satu, tapi nggak bisa yang lain. Dia terikat berdiri.
Dia bisanya apa? Ya berdiri toh, nggak bisa yang lain, mau terikatnya berdiri. Kalau lumpuh, iya nggak bisa semua gitu. Jadi lemah itu berarti kan sama sekali nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau terikat masih bisa yang satu, nggak bisa yang lain gitu. Lah Allah itu mustahil keduanya, mustahil terikat. Artinya tidak bisa melakukan sesuatunya karena terikat, atau tidak bisanya karena lumpuh atau lemah. Itu dua-duanya mustahil. Jadi dua-duanya semakna dalam keadaan sama-sama lemahnya. Tapi kalau mau dimaknai, yang satu hanya bisa satu perkara, yang satunya sama sekali nggak bisa. Makna ini banyak dinisbatkan oleh orang Mu'tazilah. Mu'tazilah memaknai Allah itu tidak bisa memasukkan orang Muslim ke neraka, gitu loh. Berarti terikat dia. Sedangkan kita memahami itu jaiz naldori kan begitu, boleh aja masuk dimasukin surga, boleh aja dimasukin neraka. Bahkan perkara yang sudah dijanjikannya pun jaiz. Nah kalau kata Mu'tazilah, nggak bisa. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu karena terikat. Bagi Allah terikat itu mustahil, apalagi lemah gitu loh. Terikat saja, tidak bisa ngelakuin satu hal saja, itu sama dengan lemah kalau bagi Allah gitu loh. Hanya saja nggak bisa ngelakuin sesuatu, karena kudrat itu harus maknanya apa? Fikuli mumkinin, apa? Fikuli mumkinin ma. Pada tiap-tiap perkara yang mungkin apa saja, nggak ada yang terikat, nggak ada. Makanya kalau kita lihat gambaran ini, kita lihat, ingat gambaran apa yang kita sering cerita, para nabi itu ada yang apa memahaminya sampai kepada makna jaiz yang naldori. Sedangkan sahabat terkadang berhenti di makna janji. Ketika sudah dapat janji, berhenti. Artinya dia berpegang kuat pada janji. Sedangkan Nabi bablas, nggak berpegang pada janji, yang dilihat jaiznya. Artinya walaupun sudah dijanjikan, boleh saja nggak begini, gitu loh maksudnya. Boleh saja Allah itu berbuat apa saja yang dia kehendaki, nggak harus terikat sama janjinya. Makanya kalau kita omong kemarin, kalau habaib itu kalau doa waktu azan, waktu azan doanya apa sih? Allahumma rabb hadhihi da'watit, terus salatul qa'imah ati sayyidana Muhammad al-wasilata wal wa syarafa wa darajata aliyatan, terus wa fathul maqam al mahmud alladhi, terus udah jangan tambahin ya arhamar rahimin gitu, enggak dibaca lagi innaka la tukhliful mi'ad. Terus berhenti situ aja, jangan diterusin. Kenapa? Karena ente harapannya Allah itu ingkar janji, itu loh. Yang harapannya Allah nggak ingkar janji itu orang-orang yang taat, wali-wali. Yang mudah-mudahan Allah jangan ingkar janji, artinya dia taat masuk bakal yang maksiat. Ini perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi di situ. Ya, Asy'ari mengatakan orang yang ahli maksiat berharap dirinya nggak disiksa oleh Allah. Ya Allah menjadikan ampunan untuk dia, berarti apa yang Allah janjikan dirubah begitu loh. Makanya nggak dibaca lagi innaka la tukhliful. Kalau ente nggak pernah maksiat lah baca. Pernah maksiat? Itu loh maksudnya. Jadi apa? Terikat
terikat yang maknanya Allah ya harus menghukum. Kok boleh nggak menghukum? Makanya sampai dikatakan oleh Sayyidina Umar, andai saja yang masuk neraka itu cuma satu, itu boleh. Dan kata Sayyidina Umar apa? Mungkin saja yang satu itu saya. Kalau ini kan nggak mau daftar kan? Yang lain yang satu itu bukan saya ya Allah. Yang lain aja ya Allah. Saya mah yang satu di surga aja ya Allah. Nanti boleh saja yang disiksa oleh Allah di neraka cuman satu, boleh saja. Kenapa? Menunaikan janjinya, yang lainnya diganti semua, boleh saja. Artinya sesuai dengan aridinya cuma satu, yang lainnya diampuni semuanya, makanya boleh saja, nggak ada masalah. Ahok diampuni, makanya sih. Ini perbedaan antara terikat dan lemah. Allah itu yang nggak terikat oleh ikatan apapun, aturannya sendiri, terikat sendiri. Kok makanya kayak Presiden begitu. Habib Rizik tidak mengumumkan corona, salah. Kalau menteri nggak salah. Aturan dia yang bikin, ya dia yang bisa ngerubah, terserah dia. Tidak terikat oleh aturan. Bos selalu benar begitu. Nggak ada bos salah begitu. Ini jadi nggak terikat itu begitu. Antara ajaz, lemah sama terikat. Terus yastahilu wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ala ajzu an mumkinin ma, dari menjadikan satu perkara mungkin saja. Lemah, Allah itu nggak bisa bikin perkara mungkin apa saja. Itu mustahil bagi Allah. An ayyi mumkinin, atau dari sesuatu yang mumkinin. Apa sajalah keadaannya, mau itu jire, mau itu a'rad, yang bagaimanapun keadaannya, selagi itu masuk perkara mungkin, maka itu bisa diciptakan oleh Allah. Ini yang kadang orang nggak bisa paham, orang sekarang ini. Kita ngasih tauhid itu intinya mau jelasin ini. Mana yang mungkin, mana yang mustahil. Jadi orang kadang tertabrak dalam memahami ini. Kadang sesuatu dikatakan mustahil. Kalau Allah bisa bikin yang mustahil. Dan yang bisa dibikin an mumkinin ma, begitu loh. Bukan mustahil Allah itu nggak bisa bikin perkara yang wajib. Mustahil enggak. Yang mustahil itu kalau nggak bisa bikin perkara yang mungkin. Bukan mustahil, bukan wajib. Dan mereka nggak paham yang namanya perbedaan mana mungkin, mana mustahil, mana jaiz. Hingga kadang perkara yang jaiz pun dikatakan mustahil. Padahal jaiz. Tapi bagi dia menghukumi namanya, kayak kita ngomong, kalau ada batu dilempar ke atas, terus dia naik terus ke atas, hukumnya apa? Mustahil kan? Kayak kata mustahil. Karena biasanya jatuh, kan? Kalau biasanya jatuh, mesti kalau ke atas luar biasa. Kok jadi berubah mustahil bagaimana? Karena dalam hukum adat itu nggak ada hukum wajib. Kesalahannya itu ada hukum adat dikatakan wajib. Nggak ada hukum adat wajib, nggak ada. Adanya gandengan. Wajib itu hanya ada dalam akli dan syar'i. Nggak ada dalam hukum adi, nggak ada. Hukum adi hanya ada gandengan. Bukan wajib. Lah kalau wajib nanti kebalikannya mustahil. Kalau gandengan atau biasanya lawannya luar biasa, begitu mestinya ketemunya. Jadi kalau ada semut segede gajah, namanya apa itu?
Luar biasa, bukan. Wah, mustahil. Semut kok segede gajah. Itu mustahil. Lah kalau Tuhan bikin bisa, ya bisa saja. Tuhan bikin bisa aja. Tapi kan kalau penggunaan istilah bisa. Apa? Ya istilah wajib dan mustahil di dalam ada. Tapi gara-gara ada istilah itu jadi ngerusak. Merusak pemahamannya orang awam. Ketika nanti dibenturkan dengan wajib mustahil yang asli milik akli, nggak ketemu, akan tertabrak. Kita pisahin dulu. Loh, ini kan justru keilmuan. Tidak bisa. Saya tidak menyetujui ada perkataan wajib dan mustahil pada hukum adat. Dari arah mana? Dari arah yang namanya wajib itu tidak bisa berubah. Sedangkan hukum adat bisa berubah. Gitu loh. Wajib syariah depannya apa? Yang kayak orang pahala gitu kan. Ya kan itu wajib syar'i. Ya itu hadapannya apa? Wajibannya mukmin kafir. Kalau wajib haram. Hadapannya. Karena ada tuh gambaran kayak wajib syar'i di dalam kayak penciptaan hal-hal yang Allah Ta'ala janjikan. Itu wajib akli dalam makna apa? Aridi. Iya. Itu kan ada istilahnya wajib syar'i. Kalaupun mau dimasukkan ke wajib akli, tetap bagi akli itu hukumnya jaiz. Artinya asal perkaranya itu jaiz. Ya kita bicara pengistilahannya. Ada perkataan begitu kan? Ada. Berarti yang haji di hadapannya istilah itu apa? Bukan haram kan? Haram gimana? Iya yang tadi dikatakan. Itu masuk pembahasannya bukan di dalam syar'i, dalam akli. Kan akli ada akli mutlak, muqayyad, aridi. Bedanya dari arah mana? Bedanya dari arah terjadinya itu bukan barangnya, wajibnya itu terjadinya, bukan wajib dari arah barangnya. Wajib terjadi dari arah barangnya, tetap jaiz nih barangnya. Orang mukmin masuk surga, wajib akli aridi, barangnya tetap jaiz, bukan jadi berubah jadi wajib maksudnya. Jadi kalau mau diistilahkan ke maknanya wajib akli, boleh saja. Tapi harus dipahami, itu mau bicara kesesuaian antara kudrat sama ilmu. Artinya yang diciptakan sesuai sama ilmu, tidak akan mungkin berubah dari arah ilmunya. Ini lagi bicara tentang apa? Hukum adat yang biasanya orang mengatakan ada orang apa? Makan kenyang. Kalau nggak makan mustahil kenyang. Lah ini mustahil ini nggak sesuai sama keadaan hukum adat gitu loh. Nah kan kalau mengartikan wajib di situ wajib akli itu yang salah. Artinya apa? Ya gandengan tadi. Lah kalimat wajibnya nemu dari mana maksudnya? Di kitab nggak ada tuntunan wajib, adi nggak ada. Sebagaimana yang terjadi tadi yang Muslim bilang yang ada di syar'i tadi wajib. Itu ada tuntunan kitab memang. Memang bahasanya begitu. Tapi kalau wajib adi nggak ada di kitab, nggak ada sebenarnya. Adanya gandengan, adanya apa? Robtul adi ijadan wa ijadan. Robtul adi ijadan wa idaman. Nggak ada wajib, nggak ada gitu loh. Jadi bahasa ini yang kemudian apa? Ketika dipakai wajib orang kalau makan kenyang, maka kalau nggak makan mustahil kenyang. Jadi begitu. Nah, padahal aslinya kalau nggak makan kok kenyang namanya luar. Nah itu mau kita arahkan ke arah berarti itu. Kesalahannya karena nggak ada di kitab gitu kan. Dan tuntunannya nggak ada, maka ditolak, merusak kalau dituntunan. Kalau ente mau bikin tuntunan baru, artinya saya mau menisbatkan ada wajib adi,
Gandengan makan sama kenyang itu wajib. Ente akan merusak orang yang ente ajak bicara. Karena dia akan memakai bahasa itu di kalangan siapa saja. Wajib dong kalau makan kenyang. Orang yang dengar ya akan terpakai terus kemana-mana. Tapi ketika bahasa itu nggak digunakan, maka akan mengamankan orang yang nggak paham. Akan lebih tentram pikiran mereka. Akan lebih terarah pikiran mereka. Dari arah menisbatkan perkara mustahil itu bisa diciptakan oleh Allah, gitu loh. Kan begitu. Kalau ada orang kenyang nggak pakai makan, kata hukum adat mustahil. Nah, tanya, kalau Allah bikin bisa nggak? Bisa, mustahil dibikin loh. Nah, kalau mustahil ini bisa dibikin kalau Allah punya anak. Kalau mustahil juga bisa juga dibikin. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Dikutip di kitab. Ibnu Hazm itu ulama besar. Punya kitab banyak. Tapi berpendapat kalau Allah itu bisa bikin yang mustahil. Karena kalau nggak bisa bikin yang mustahil, justru ajis. Nah, di sini dikatakan yang ajis itu kalau nggak bisa bikin yang mungkin. Bukan yang mustahil. Memang itu bukan depannya kudrat dan iradah. Lah, bahasa bisa bikin yang mustahil dari mana asal munculnya? Dari hukum adat tadi. Karena keseringan ngomong, pasti dong kalau dilempar wajib jatuh ke bawah. Kalau api pasti membakar, wajib. Kalau pisau wajib. Nah, ini kalimat wajib ini terus digunakan hingga akhirnya nanti kalau enggak terjadi akan dikatakan mustahil. Tapi kalau Allah yang mau bikin bisa, karena Allah bisa bikin segala walaupun itu mustahil. Kan kelewatan akhirnya. Artinya nggak sesuai dengan apa yang dimaui oleh para pendahulu kita di dalam menemukan ajis itu. Kesesuaiannya tidak bisa bikin perkara yang mungkin, bukan nggak bisa bikin yang mustahil atau jaiz atau apa wajib. Maka ini yang harus kita luruskan. Makanya saya sering ganti ustadz saya ganti jadi pendeta. Pendeta selamat siang. Bib, saya ustadz loh Bib. Ustadz dari mana? Ustadz. Kalau ustadz nggak ngomong Allah bisa bikin yang mustahil. Kita tanya, terang-terangan kita tanya, Allah maha kuasa nggak? Kuasa. Kalau Allah bikin anak bisa. Ya kalau Allah mau bisa saja. Ibnu Hazm. Yang berpendapat seperti itu orang Nasrani. Malah Nasrani menyatakan sudah dibikin anaknya, bukan mau lagi. Kalau dia baru kalau Allah mau bisa saja. Tapi Allah nggak mau. Kalau Nasrani sudah jadi anaknya. Berarti kan sependapat. Yang satu sudah, yang satu mau. Jadi kamu jangan pakai nama ustadz, tapi pendeta. Nah, itu sependapat sama mereka. Ini gara-garanya ini. Tapi kalau umpamanya dia ngejawab, Nah, yang saya maksud mustahil sini bukan mustahil akli deh. Yang saya artikan mustahil di sini itu ada. Apa ada bahasa lain mustahil itu? Syar'i nggak punya mustahil. Yang punya mustahil cuma akal itu. Kalimat mustahil itu diambil dari hukum akal. Nggak ada di hukum yang lain, nggak ada gitu loh. Kalau haram, syar'i yang punya. Akal nggak punya haram. Umpamanya dia berpendapat begini. Kesalahan dia ini dari arah mananya? Dari arah mengacaukan kalimat mustahil, menisbatkan mustahil nggak pada tempatnya, begitu loh. Masih ahli sunnah wal jamaah. Iya pak, ya masih ahli sunnah, tapi mengacaukan orang lain. Kalau sampai dia nanti membuat orang lain mengatakan, lah kalau ditanya itu yang saya maksud mustahil adat. Jadi perkara mustahil itu terjadi enggak? Ya enggak terjadi. Kalau Allah bikin boleh enggak? Jawabnya apa? Kalau ada orang makan, enggak makan tapi kenyang. Adat hukumnya
Mustahil namanya. Kalau Allah bikin bisa? Bisa, akan terkesan berarti Allah bisa bikin mustahil gitu loh. Terkesan buat ya siapa yang dengernya dong? Kalau orang yang nggak bisa memisahkan kan begitu. Iya, lah biar orang bisa langsung memisahkan, jangan pakai kalimat mustahil. Maka nggak akan orang terkesan ke situ. Makanya perkataan awal kita mengatakan wajib adi, wajib akli, wajib. Ana sekarang rubah, nggak Ana katakan lagi. Adanya wajib akli, wajib syar'i, gandengan adi, begitu. Nggak ada wajib akli, wajib syar'i, wajib adi. Bahasa yadullah fawqa aydihim. Nah. Orang mengatakan tangan Allah di atas tangan-tangan para hambanya. Kan kalau umpamanya dari Arab kan begitu ya Allah. Ya. Kita mau artikan dari arti bahasa Indonesianya tangan Allah. Ya. Kan begitu. Tahu ainullah deh, nggak usah jauh-jauh deh. Matanya Allah memandang daripada alam semesta ini. Orang yang mengatakan matanya Allah itu hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang yang mengatakan Allah di atas nggak apa-apa. Orang yang mengatakan Allah di langit nggak apa-apa. Tidak mengiktikotkan. Di sini berkatakan yang bermasalah kalau diiktikotkan lah. Perkataan itu sama saja kamu berjalan di pinggir jurang. Salah dikit aja cebur kamu, gitu loh. Maka ngomongnya saja jangan. Kenapa? Karena membahayakan. Bukan terus jadi kafir, bukan. Jadi perkataan yang seperti itu perkataan yang membahayakan ketika tidak disertai dengan takwilnya, maknanya. Yang bahaya itu orang-orang awam maksudnya. Kalau orang alim yang ngomong, "Wala ya Allah, binadra minal aini," ini ada masalah mah dia tiap hari ngajinya begitu, paham? Orang awam yang dengar, matanya Allah mana. Itulah maksudnya. Sama dengan bahasa-bahasa yang lain yang kemudian membuat orang awam ini bingung. Lah, yang banyak itu orang awam atau orang alim? Orang awam. Orang ketika kita ngomong ketemunya orang awam. Ketika kita bicara ketemunya orang awam. Hingga gimana caranya bikin orang awam itu nggak sampai ngaji bukan tambah paham tambah bingung gitu loh. Ngaji bukan tambah jelas tambah nyasar gitu. Karena kadang yang dia bawa pulang pahamnya nggak seperti yang diajarkan. Ngajarnya kemana dia pahamnya kemana. Tapi kalau ngebahasain yang begitu sesama orang yang tahu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Artinya nggak akan ada kesalahan gitu loh, nggak akan ada pemahaman yang keliru. Maka seringkali orang-orang alim itu punya bahasa-bahasa sendiri. Kayak kalau dalam fikih ada ha, ada shim, ada. Nah, orang baca kitab apa ini kok shim, ha, maksudnya ini Syamsul Ramli, ini Ibnu Hajar, ini bahasa-bahasa itu kan yang paham orang-orang alim. Nanti sesama polisi tahu kode etik gitu loh. Sesama dokter tahu kode etik. Tapi selain dokter nggak paham kode etik itu. Lah kalau digunakan nanti orang awam yang salah paham. Makanya kita berusaha gimana sih caranya meminimalisasi kesalahan berpikir orang gitu loh. Lah saya berpikir kesalahan utamanya dari arah menisbatkan wajib pada hukum adat. Gara-gara menisbatkan wajib pada hukum adat, kebalikannya akan nemu hukum mustahil. Lah, padahal adat itu ta'rif hukumnya sah sulayani, boleh saja khilaf, sah khilafnya. Lah kalau sah khilafnya berarti perkara mustahil itu bisa berubah. Kalau Allah bikin bisa nggak ada orang kenyang tanpa makan? Ya bisa saja. Berarti Allah bisa bikin yang mustahil. Nah, nanti ditabrakkan lah. Kalau Allah bikin anak bisa enggak? Oh enggak bisa loh. Ini mustahil yang tadi bisa, mustahil yang ini, atau semua mustahil Tuhan bisa. Nah, tambah repot lagi ini.
Itu kan kalau ada banyak itu orang awam gitu kan. Makanya ini kan Ya, ini terusin kayak tanya nih, pokoknya terusin sama Sabihi gitu. Ya, basicnya itu sudah paham sama-sama BMJ. tahu lah daripada nisbat-nisbat itu tersebut. Terus ini dalam pembicaraannya itu bilang wajib yang arahnya itu ke ada. Dan Sabi juga memahami. Iya, ya nggak masalah dong, Itu maksud wajib di situ itu yang dimaksud gandengan. Iya, ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau buat orang awam Bermasalah, karena akan timbul nanti masalah yang ketika ditabrakkan dengan yang punya hakikinya mustahil, nah, itu tertabrak dia, nggak akan bisa memahami. Ini hakikatnya yang bisa dibikin yang mana, yang nggak bisa dibikin yang mana. Kalau adat itu tetap pada koridornya mungkin, nah maka Allah boleh saja gitu. Dan Allah mampu bikin segala macam yang mungkin, bukan yang mustahil atau yang wajib. Nah, kamu misalnya kan wa yastahilu alaihi ala ajzu'an mumkinin ma gitu. Bukan mustahil, bukan wajib, tapi mungkin yang ditekankan. Ai mungkin kana fima ismiyati sifat li mumkinin ata biha lidilalati ala hadal alam wa ahsanu minhu ala apa? Oh, kelewat nih. Ala umumi fil mumkin. Wa yastamilu jami'il mumkinat, dan masuk pula seluruh mumkinat ka khalqis sama wal ardi, seperti menciptakan langit, wal ardi wal jannati wan nari wal ijadi mithlu hadzal alam wa ahsanu minhu atau menciptakan alam ini dan yang lebih baik lagi dari alam, termasuk pula kategori mungkin. Menciptakan semuanya bareng, bisa nggak? Bisa saja, nggak harus satu persatu maksudnya. Seperti yang nanti akan terjadi pada kita kumpul di padang mahsyar, semua manusia bruk jadi satu. Kalau sekarang munculnya umumnya bruk jadi satu, gimana? Terus di setel, kamu bapaknya ya, kamu anaknya ya, kamu adiknya ya. Ini adik-adian, adik-adian, bapak-bapakan maksudnya. Nggak terjadi yang sebenarnya. Kayak di surga lah, kamu dan bapak kamu usianya, anak kamu, adik kamu, kakek kamu, tapi kamu nggak pura-pura panggil kakek, betul-betul ini kakek saya gitu loh, walaupun usianya sama, karena pernah ada di dunia cerita dulu dia lahir duluan, terus bapaknya, terus. Tapi kalau dari awal sudah begitu, saya tinggal begitu, wah ini mah main-main namanya. Jadi bapak itu bapak-bapakan, kakek-kakekan gitu loh maksudnya. Jadi Allah mampu bikin bersamaan, mampu pula bikin satu per satu. Gitu. Nah, seperti menciptakan pula yang lebih bagus dari alam ini. Kayak apa contohnya? Bikin manusianya lebih bagus semua, nggak kayak ente semua enggak ya. Ganteng bisa saja. Atau bikin buminya dari emas, batunya permata-permata, kerikilnya delima-delima, masya Allah. Asal ente mau bikin batu cincin tinggal ngeruk, bawa ke sana, ikat, udah nggak usah milih dah, yang mana aja ikat pak, gitu. Boleh enggak? Boleh saja, Allah bisa. Walihada, atas pendapat ini, i'tiradul Baqai, mengiktirad Imam Baqai alal Ghazali kepada Imam Ghazali fi qaulihi, dalam perkataan Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimmakan. Tidak ada dari perkara yang mungkin itu lebih bagus dari perkara yang ada. Bi anna fihi nisbatul ajzu ilaihi ta'ala. Maka yang demikian menisbatkan lemah bagi Allah. Kata Imam Ghazali,
apa yang ada ini yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik. Perkataan ngomong tidak ada yang lebih baik itu seakan-akan menisbatkan lemah bagi Allah. Kayak enggak bisa bikin yang lebih baik gitu loh. Kata yang Bukhari, Ghazali, ini ngomong apa sih? Kok enggak ada yang lebih baik? Allah mampu saja bikin yang lebih baik, enggak cuma yang begini saja. Tapi perkataan Imam Ghazali itu enggak mengarah ke sana. Yang dipahami Imam Bukhari itu mengarah ke arah mengatakan Allah itu lemah, enggak bisa bikin apa yang lebih baik dari ini. Terus dijawab oleh Imam Ghazali. Lakin ujiba anhu bi anal murada, yang dimaksud bi annahu la yumkinu ayyujada abda umim hadal alam li adami ta'alluqil qudratillahi wa iradatihi bi ijadihi. Maksudnya enggak akan mungkin ada yang bisa bikin selain Allah, gitu loh. Alam yang lebih baik. Ada? Kan benar berarti omongannya. Enggak ada yang lebih baik dari ini, enggak ada. Artinya apa? Wong yang dibikin ini enggak mungkin ada yang lain yang bisa bikin yang lebih baik. Ini tantangan kita zaman ke depan. Sudah muncul sekarang bikin manusia sesuai pesanan. Coba ente. Ente mau bikin anak yang kayak apa? Yang matanya biru, yang rambutnya orange, yang tinggi. Ini fitnah luar biasa ke depan untuk anak-anak kita. Ketika mereka akan menisbatkan, oh Tuhan itu enggak ada. Bisa diatur semua manusia itu. Bukan takdir Tuhan bentuk kita. Gimana coba? Takdir kita, bentuk kita bukan takdir Tuhan. Buktinya apa? Bisa dibikin yang lebih dari bapaknya, dari ini sudah terjadi. Ini fitnah yang luar biasa. Yang menemukan ini Yahudi. Yang menemukan ini para ilmuwan. Mereka orang-orang Yahudi masih beragama. Hingga mereka nggak mau bikin sesuatu yang menyalahi hukum agama. Tapi ketika dipegang sama Cina, sama komunis, nggak ada urusan mereka sama agama. Ini yang berbahaya. Teknologi nggak dikawal sama agama. Wah, rusak. Ini yang terjadi zaman ke depan. Kamu akan lihat bagaimana nanti orang beristrikan robot. Nggak perlu manusia lagi dia. Ngapain sama manusia saya? Repot. Minta makan. Ini tinggal cas doang, makan loh. Udah nggak usah repot. Ke depan akan begitu coba. Tantangannya orang ahli tauhid berat ke depan. Tantangan orang ahli fikih apa ke depan? Bagaimana menentukan caranya sholat dari bulan. Sholat dari Mars. Sholat dari Pluto. Kenapa? Ke depan akan ada wacana seperti itu. Sekarang sudah ada teken kontrak yang mau tinggal di Mars juga. Berarti sudah mau bikin rumah di Mars. Jadi film Star Trek yang dulu kamu lihat khayal, itu akan kamu temukan nanti filmnya. Pesawat luar angkasa, bertahun-tahun di sana, pulang bawa anak ke bumi, balik ke sana. Terus cara sholat di bulan gimana? Cara sholat di Mars bagaimana? Itu yang jadi masalahnya arif fikih. Pikir dah itu. Lah kita ini tidak ada yang bisa bikin yang lebih baik dari ini, kata Imam Ghazali. Kalau Allah mau bisa. Ilmuwan bantah, saya bisa. Kalau yang akalnya normal, yaitu atas kehendak Allah. Selesai kalau akalnya normal. Kalau nggak normal, ini yang sekarang aja lah buktinya. Ente mau bikin pohon, apa pinginnya? Duren yang pendek, buahnya banyak, nggak pakai biji. Stop. Sudah ada nanti ini bikin duren tinggi, repot ngambilnya. Manis, bijinya gede, nggak enak. Gimana? Pohonnya pendek, buahnya banyak, nggak ada. Sudah ada durennya, baik.
Duren bangkok, duren apa? Ontong. Jeruk dibikin yang kecil, cepet tumbuhnya, manis. Jeruk apa namanya? Sangkis apa itu? Apa? Yang kecil-kecil itu? Gimana ente? Mandarin. Ini sudah muncul begitu-begitu. Ke depan manu. Hah? Coba irit. Tutu manusia dibikin lebih canggih dari, maka kata ilmuwan ke depan akan dibikin manusia super namanya. Artinya manusia kayak kita tersingkir, kepandaiannya kalah, ketangkasannya kalah, kekuatannya kalah, kamu tersingkir nanti. Gimana nanti? Dengan mereka yang punya kecanggihan, sudah badannya kuat, otaknya pinter, ente ngapain? Ini yang akan kita hadapi. Makanya kalau kita nggak kuat memahami ini, maka akan mengatakan, oh itu bukan dari Allah, berarti itu kreasi manusia. Ada yang bisa bikinnya lebih baik dari Allah. Kan repot. Ini harus kita antisipasi. Nggak ada yang bisa bikin, nggak ada. Li'adami ta'alukil qudratillahi wa iradatihi bi ijadihi walau sya'allahu ta'ala la aujada abda'u minhu. Apabila sesuatu dikehendaki oleh Allah untuk diciptakan jadi lebih baik, ya bisa saja. Falaisa fi kalamihi ma yaqtadhi nisbatul ajzi ilahi ta'ala kama huwa tuhamul baqai fa'turidha alaih, yang mana dia mengerot pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jadi ini pendapat ini hanya dipahami doang, kata Imam Bukhari, kayaknya jadi lemah nih Allah dengan bahasa ini gitu loh. Tidak bisa ada yang bikin yang lebih baik dari ini, maknanya maksudnya tidak ada orang lain yang bisa bikin yang lebih baik. Tapi kalau Allah mau, maka Allah pun bisa bikin yang lebih baik dari ini. Wa su'ila ba'dhum amman qala la yaqdirullahu ayyakhrajani min mamlakatihi. Kalau ada orang mau begini, hal yakfur amla, Allah itu nggak bisa mengeluarkan saya dari kerajaannya. Bisa? Bisa? Kafir apa enggak? Allah itu nggak bisa nggak ngelihat saya. Bukan menolak, menisbatkan kalimat nggak bisa, kalimat ajiz pada Allah. Allah itu lemah, nggak bisa mengeluarkan saya dari kerajaannya, gitu loh. Yang ngomong begitu kafir atau enggak? Terus dijawab, fa'ajaba bi annahu la yakfur li anna khurujahu min mamlakati ta'ala mustahilun. Ya enggak kafir. Kenapa? Karena keluar dari kerajaannya Allah hukumnya mustahil. Mau pindah kemana? Jiron. Mau pindah kemana? Itu dari sini. Ke Mars itu kerajaannya Allah. Itu apa? Pluto. Mau kemana ente? Mau bikin kerajaan sendiri. Jadi keluar dari kerajaannya Allah hukumnya mustahil. Li adami imkani wujudul mamlakat li ghairi ta'ala. Karena mustahilnya muncul kerajaan selain kerajaannya Allah. Yakhrujuhu ilahiyah, yang mungkin kamu itu keluar ke sana itu mustahil, gak ada. Wal kudratu, dan kudrat la tata'allaqu bil mustahil, tidak ta'alaq pada perkara yang mustahil. Fala dhaira fi dzalika, maka enggak masalah ngomong begitu. Kama la dhaira, seperti halnya enggak bermasalah ngomong fi ana yuqala la yaqdirullah ayyujada waladan au zaujatan au nahwu dzalik. Seperti ngomong Allah itu enggak bisa bikin anak. Nah, ini yang benar begini. Bukan bisa tapi nggak mau, kan repot. Bisa tapi
malah mending kamu ngomong, Allah nggak bisa bikin anak. Allah nggak bisa bikin istri. Malah nggak madharah yang begitu. Kenapa? Karena itu hukumnya mustahil. Kalau mustahil tidak diciptakan. Allah itu nggak bisa ngeluarin saya di kerajaannya. Maknanya saya nggak mungkin bisa keluar. Gitu loh. Allah mustahil mengeluarkan, maknanya nggak ada yang bisa mengeluarkan kamu, nggak ada. Karena keluar itu hukumnya mustahil dari kerajaannya Allah. Sama aja kamu mengatakan ada kerajaan lain selain kerajaannya Allah. Pokoknya kalau nggak di sini saya mau pindah ke sana. Kayak orang nyupang lah. Mau keluar dari kerajaannya Allah, mau pindah kerajaan iblis. Ya itu di mana iblis? Ya di itu juga, mau kemana dia? Memang ada makhluk yang lain. Dikira kalau dia dapat rezeki dari iblis, bukan rezekinya Allah gitu. Kayak Fir'aun. Fir'aun ketemu Nabi Musa. Fir'aun apa? Musa, kamu ini kok nantang saya? Kamu makan duit saya, harta saya sekecil, kamu yang makan saya. Kata Fir'aun. Kata Nabi Musa apa? Bukan punya Allah katanya. Bukan punya ente. Cuma dititipin ke ente aja. Bukan, mana ada ente punya Allah itu. Saya nggak makan harta ente, hartanya Allah. Ini sama aja ngomong apa? Dia ngakuin itu punyanya. Sama kayak orang nyupang ngakuin itu punya iblis. Bukan, nggak ada iblis, nggak punya apa-apa. Punya apa iblis teman? Cuman iblis dikasih fasilitas. Apa? Ente maunya apa iblis? Ya Allah, saya butuh pasukan 1000. Datang 1000 pasukan. Kuda ono. Difasilitasi oleh Allah untuk goda ente. Biar apa? Biar apa? Biar ente jadi hebat. Itu dong. Biar ente jadi hebat. Gini, kalau ente bisa sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, tapi nggak ada yang godain, hebat nggak? Ente main bola bisa ngegolin 1000 gol, hebat nggak? Ada musuhnya, hebat nggak? Nggak hebat, gitu loh. Karena dikasih musuh oleh Allah, jadi hebat, gitu loh. Malaikat ibadah jutaan tahun nggak bisa bangga dia. Nggak ada musuhnya. Makanya malaikat dikatakan apa? Ketika melihat seorang manusia ibadah, angkat topi dia, hebat lu. Lu bisa sholat, kanan jin, kiri jin, depan jin, iblis, bisa sholat. Alhamdulillah, top. Itu loh maksudnya. Jadi Allah menciptakan iblis untuk hikmahnya membuat kamu hebat. Gitu loh. Jangan kalah, kalau kalah sebangga juga sama jin. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari kerajaannya Allah. Semuanya ini haknya Allah. Iblis, Fir'aun, ketika dia makan sesuatu, ngasih sesuatu, itu miliknya Allah semuanya. Nggak ada yang nggak miliknya Allah. Enggak, perkataan seperti ini perkataan yang boleh. Tapi kalau dinisbatkan kepada orang yang awam juga berbahaya. Allah itu nggak bisa bikin. Memang ada yang Allah nggak bisa. Ini disebutkan Allah itu lemah. Padahal kita harus tahu yang bisa dipaham seperti ini ketika dia tahu wajib, mustahil, jaiz, mana mungkin, mana wajib, mana mustahil. Boleh kamu mau begitu. Kalau enggak bagaimana? Dorun, berbahaya maksudnya. Tapi ketika orang itu paham mungkin, paham wajib, paham mustahil, dan kudrat nggak mungkin takluk pada yang wajib mustahil, maka nggak ada masalah. Boleh ngomong begitu. Terus wa ijadu syai' minal alam ma'a karahatin wallahu a'lam bisawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي أمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد قاصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.